wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ari Sudihar, Kamis 28 Desember 2023 dimulai. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku hartaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah paningnya untuk Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ari Sudihar, dibuka oleh Ketua Dewan Penguji. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Ari Sudihar, Kamis 28 Desember 2023, kami nyatakan resmi dibuka. Pengantar tim promotor, Profesor Dr. Pujiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan penguji dari luar, Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH, para penguji dimulai dari Ibu Ketua, Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmiandayani, dan juga ada Prof. Hartiwiningsih, Pak Sulistianta, Bapak Rustamaji, dan Bapak Rehnalem Kem Ginting, dan juga hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan sekilas tentang Promovendus yang hari ini akan kita uji dan kita lihat bersama-sama dalam sidang promosi doktor. Judul yang diajukan Promovendus adalah reformulasi pemidanaan terhadap badan usaha milik negara di Indonesia, bahwa Promovendus ingin meninjau kembali kebijakan pemidanaan terhadap BUMN karena memang saat ini ada beberapa hambatan untuk mengenakan pemidanaan terhadap BUMN. Nah,
hambatan-hambatan inilah yang akan diurai oleh Promovendus sehingga korporasi sebagai sebuah subjek hukum pidana BUMN itu akan bisa dikenakan karena memang sebagai subjek hukum selain subjek hukum orang, korporasi memang sudah menjadi salah satu isu penting dalam pengenaan pidana. Nah, untuk itu Promovendus ingin memformulasikan kebijakan pemidaan baru terhadap BUMN, yaitu berupa penerapan pemidanaan bukan hanya kepada korporasinya, tetapi pengurus BUMN, khususnya dalam bentuk BUMN itu kan hanya bentuknya persero dan ada yang berbentuk perum. Nah, bentuk perum inilah yang kemudian ingin juga dikejar oleh Promovendus sehingga ada penggunaan mekanisme sanksi administratif, sanksi perdata ini sebagai upaya yang saat ini lagi tren adalah pemulihan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh BUMN. Perlu saya sampaikan bahwa Promovendus ini adalah di sini ditulis, saya bacakan saja, lelaki tulen yang lahir pada tahun 1971 di Jakarta, S1 ditempuh di Unair dan S2 ditempuh di UGM dan beruntung S3 ditempuh di UNS, ketemu dengan promotor yang sangat baik hati. Dan alhamdulillah hari ini kita hadapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk diuji dan kita lihat bersama-sama kemampuan Promovendus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para penguji. Demikian yang bisa saya laporkan kepada tim penguji pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan ujian dipimpin oleh Ketua Dewan Penguji. Yang terhormat Dewan Penguji, hadirin yang berbahagia, sebelumnya kami perkenalkan yang bertindak sebagai Dewan Penguji. Pertama, penguji dari luar Universitas 11 Maret, Dr. Sugeng Purnomo SHMH, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Kemudian penguji dari dalam UNS, yang pertama Bapak Dr. Rehna Lemken Ginting SHMH. Yang kedua Bapak Dr. Muhammad Rustamaji SHMH. Ketiga Bapak Dr. Sulistianta SHMHum. Yang keempat nanti akan hadir dengan Zoom Bapak Dr. Waluyo SHMSI sekaligus sebagai ko-promotor 2. Kemudian Bapak Profesor Dr. Pujiono SHMH sekaligus sebagai ko-promotor 1 Bapak Wadek Bidang Akademik dan Mahasiswa. Kemudian saya sendiri I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani sekaligus sebagai promotor. Berikutnya adalah Ibu Profesor Dr. Hartiwiningsih SHMHum. Beliau adalah Kepala Program Studi Doktor S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNS dan Rektor Universitas 11 Maret. Sebagai ketua untuk memimpinnya dikarenakan Bapak Rektor bersamaan dengan acara yang lain, maka pimpinan ujian ini diserahkan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Dipersilahkan kepada Promovendus untuk menempatkan diri di mimbar. Baik, kepada Promovendus, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk diuji? Insya Allah sehat. Alhamdulillah, insya Allah siap. Dipersilahkan kepada saudara Promovendus untuk berdoa menurut keyakinan saudara. Dipersilahkan. Baik, cukup. Dipersilahkan kepada saudara Promovendus untuk memaparkan hasil
penelitian disertasi saudara dan diberikan waktu maksimal 20 menit. Monggo. Terima kasih Ibu Profesor Ayu. Yang amat terpelajar, seluruh Dewan Penguji, yang terhormat Ketua Dewan Penguji Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwar SH MHum, yang terhormat Sekretaris Dewan Penguji Bu Profesor Dr. Hartiwiningsi SH MHum, para anggota Dewan Penguji yang terhormat Ibu Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani SH MM selaku promotor, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Pujiono selaku ko-promotor, yang terhormat Bapak Dr. Waluyo selaku ko-promotor, yang terhormat Bapak Dr. Sulistianta SH MHum, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Rustamaji SH MH, yang terhormat Bapak Dr. Rehna Lemken Ginting SH MH, dan yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Purnomo SH MH, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kesempatan pertama tentu kita wajib mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta tabi'ut tabi'id hingga hari kiamat nanti. Perkenankan saya Ari Sudihar, mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas 11 Maret 2017-2018 dengan nomor induk mahasiswa T311802003 menyampaikan hasil penelitian disertasi yang berjudul Reformulasi Pemidanaan terhadap Badan Usaha milik Negara. Next. Proses perkembangan kehidupan manusia yang semakin masif dan kompleks tidak bisa dipungkiri, sangat membutuhkan korporasi untuk memenuhi segala kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, infrastruktur, teknologi informasi, keuangan, perbankan, dan sebagainya. Dalam perjalanannya, selain berdampak positif, ternyata korporasi juga menimbulkan dampak negatif, seperti terlibatnya korporasi dalam kejahatan, mulai dari kejahatan perbankan, lingkungan hidup, hingga kasus-kasus korupsi dan kejahatan pencucian uang. Kondisi ini menjadi titik penting urgensi korporasi dijadikan sebagai subjek hukum pidana, tidak saja sebagai subjek hukum perdata. Indonesia sendiri sejak tahun 1955 telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. Pemidanaan terhadap korporasi menjadi lebih menarik tak kalah membahas mengenai pemidanaan terhadap BUMN. Mengingat beberapa hal, antara lain tugas BUMN sebagai kepanjangan tangan negara dalam mengusahakan kepentingan umum terkait hajat hidup orang banyak, yang merupakan keterlibatan negara dalam bidang sosial dan ekonomi, serta merupakan salah satu karakteristik dari welfare state yang kita anut. Penyertaan modal negara dalam BUMN kemudian menimbulkan perdebatan berkepanjangan di kalangan penegak hukum dan akademisi. BUMN memiliki peran sentral dalam negara dan masyarakat. Namun sebagai korporasi, BUMN juga memiliki potensi terlibat dalam kejahatan-kejahatan yang bisa merugikan negara dan masyarakat. Sebagai subjek tindak pidana, seharusnya BUMN yang terlibat tindak pidana dapat dijatuhkan sanksi pidana sebagai konsekuensi atas perbuatannya yang tercela, serta sebagai upaya untuk menanggulangi kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Faktanya, karena berbagai hambatan yang ada atas karakteristik korporasi yang berbentuk BUMN, sampai dengan penelitian ini dilakukan, baru satu BUMN yang diproses hukum dan dijatuhi pidana oleh aparat penegak hukum, yakni PT Nindya Karya Persero pada tahun 2023 yang dinyatakan terbukti bersama-sama dengan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa tua. Dan ini telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI tahun 2023. Di satu sisi, pemidanaan terhadap BUMN menimbulkan pertanyaan, apakah ini merupakan langkah yang tepat? Mengingat pemidanaan terhadap BUMN justru berpotensi menambah kerugian yang diderita oleh negara
dikarenakan pembebanan sanksi pidana kepada BUMN berupa pidana denda dan uang pengganti. Kerangka berpikir yang digunakan dalam analisa ini adalah kerugian yang diderita oleh BUMN merupakan kerugian yang diderita oleh negara juga. Oleh karenanya, peneliti berpendapat perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan pemidanaan terhadap BUMN. Peneliti mengajukan 2 pertanyaan penelitian yang akan membatasi dan memfokuskan rumusan masalah di atas. Yang pertama, apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi pemidanaan terhadap BUMN dalam tindak pidana di Indonesia? Yang kedua, bagaimanakah formula hukum yang ideal dalam mengatasi dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia? Ketika BUMN sebagai korporasi merupakan subjek tindak pidana, maka timbul persoalan bagaimana menjelaskan BUMN sebagai korporasi harus memenuhi elemen objektif dan subjektif tindak pidana sebagaimana subjek tindak pidana pada umumnya. Disinilah perdebatan secara akademis tidak pernah selesai karena mempersoalkan korporasi dapat memenuhi elemen objektif dan subjektif padahal tidak memiliki fisik dan kolbu atau kondisi psikis yang dapat dikaitkan dengan tindakannya sehingga cukup dinyatakan tercela. Beberapa sistem hukum baik di negara common law maupun civil law menjelaskan dalam berbagai teori seperti teori identifikasi, tanggung jawab pengganti, tanggung jawab mutlak, dan atau strict liability yang menggunakan mode atribusi dan selain itu juga mode organisasi. Meskipun begitu, KUHP baru sendiri kemudian mengakui bahwa ada pengecualian terhadap azas utama dari hukum pidana atau Strafzonderschuld, tiada pidana tanpa kesalahan, yaitu azas tanggung jawab mutlak dan pertanggungjawaban mengganti, selama delik yang menganut kedua pengecualian dari azas utama itu yang dinyatakan secara tegas oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, namun juga menggunakan metode empiris untuk mengetahui pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Sumber dan pengumpulan data, baik secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Walaupun pada umumnya data yang diperoleh bersifat data sekunder, peneliti juga tetap menggunakan data primer berupa wawancara dari para narasumber yang relevan, penyebaran kuesioner kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta akademisi yang berkompeten. Bahan-bahan pustaka lazimnya adalah bahan data sekunder yang mencakup 3 bagian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Menjawab isu hukum yang pertama, apakah menjadi hambatan dan implementasi pemidanaan terhadap BUMN dalam tindak pidana di Indonesia? Ada beberapa analisis dan hambatan pemidanaan terhadap BUMN, antara lain perbedaan pengaturan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan korporasi di Indonesia. Yang kedua, perbedaan pemahaman di antara penegak hukum. Yang ketiga, pemidanaan BUMN yang masih berfokus pada pembalasan, bukan pemulihan. Yang keempat, BUMN berperan sebagai perpanjangan tangan negara dan seterusnya. Perma sendiri, yaitu Perma nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh korporasi, mengatur mengenai tata cara penilaian kesalahan pada korporasi, namun tidak menjawab perbedaan pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana pada korporasi, tetapi mengakomodir kelima macam model pemidanaan tanpa indikator pembeda yang jelas. Pengaturan serupa juga terjadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tidak mengatur indikator untuk menentukan kepada siapa pembebanan suatu sanksi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu dijatuhkan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum
mengenai penerapan pemidanaan terhadap BUMN yang berdampak pada BUMN menghadapi berbagai perbedaan aturan dari undang-undang tersebut, sehingga aparat penegak hukum memproses beberapa tindak pidana yang melibatkan BUMN secara tidak seragam. Di samping itu, perbedaan cara pikir dari APH terkait pemidanaan BUMN di Indonesia, sebagian mengatakan BUMN dapat dipidana karena keuangan negara sudah dipisahkan, serta dengan sebagai efek jerah, tanpa mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Sementara sebagian besar yang lain dan justru mayoritas mengatakan pemidanaan terhadap BUMN akan kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMN. Perbedaan pendapat aparat penegak hukum terkait pro dan kontra pemidanaan terhadap BUMN ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Terutama dengan mengingat bahwa pendirian BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan korporasi pada umumnya. Pemidanaan yang seharusnya menjadi sarana pemulihan akibat tindak pidana justru kontraproduktif, karena jika denda dijatuhkan kepada BUMN justru akan menimbulkan kerugian negara akibat sanksi pidana yang harus ditanggung oleh BUMN tersebut. Belum lagi dampak lain yang menjadi efek domino, termasuk social cost yang tinggi. Pemidanaan terhadap BUMN bertentangan dengan prinsip kemanfaatan. Menjawab isu hukum yang kedua, atas permasalahan-permasalahan tadi, sesungguhnya ketentuan pidana memang tidak didasarkan pada berapa besar harta perusahaan atau penerimaan keuntungan yang tidak halal dari korporasi, tetapi didasarkan pada berat ringannya perbuatan dan pencelaan dari perbuatan tersebut. Begitu negara menerapkan haknya untuk menghukum suatu subjek yang melakukan perbuatan yang dilarang atau ius puniendi, maka BUMN sebagai korporasi bisa dipidana. Meskipun demikian, mengingat pendirian BUMN bertujuan untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum, maka pembinaan terhadap BUMN pasti akan membuat tujuan pendirian BUMN tersebut tidak akan tercapai. Atas permasalahan tersebut, peneliti berupaya untuk mereformulasi pemidanaan BUMN sebagai korporasi dalam hukum pidana material dengan formula sebagai berikut. Bagi BUMN perseroan terbatas yang sahamnya juga dimiliki oleh masyarakat tetap dapat dipidana sebagai konsekuensi ditetapkannya BUMN sebagai subjek tindak pidana. Yang kedua, bagi BUMN yang bentuknya perum atau perusahaan perseroan atau perseroan terbatas yang sahamnya 100% dimiliki negara, dipidana tanpa alternatif penuntutan. Ketentuan terkait pemidanaan BUMN tanpa alternatif penuntutan bagi perum, perusahaan perseroan atau PT dengan 100% saham dimiliki negara merupakan reformulasi dari konstruksi yang semula secara existing diatur dalam hukum pidana material. Pengaturan subjek tindak pidana korporasi yang berbentuk perum, perusahaan perseroan atau PT dengan 100% sahamnya dimiliki negara dengan mengingat prinsip utilitarianisme, maka pemidanaan bukanlah satu-satunya jalan untuk menanggulangi permasalahan yang ada dan ada pihak lain yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya. Formulasi itu juga menunjukkan bahwa secara norma azas pemidanaan terhadap korporasi tidak diingkari. Korporasi tetap dipidana sesuai pengakuan terhadap subjek hukum pidana BUMN sebagai korporasi. Hanya alternatif penuntutan dan pengendaan pidananya yang dihilangkan. Kesimpulan, terdapat beberapa hambatan pada implementasi pemidanaan terhadap BUMN, khususnya perusahaan perum dan perusahaan perseroan atau PT yang sahamnya 100% milik negara. Meskipun sudah diatur pemidanaan terhadap BUMN di dalam KUHP baru, namun pemidanaan terhadap BUMN tertentu perlu pengecualian mengingat karakteristik khususnya. Berdasarkan hal tersebut, direformulasikan pembinaan terhadap BUMN, di mana terhadap BUMN yang berbentuk persero atau perseroan terbuka tetap berlaku ketentuan pidana korporasi pada umumnya. Sedangkan pada BUMN berbentuk perum dan perusahaan perseroan atau PT yang sahamnya 100% milik negara,
perlu diterapkan pembatasan pembebanan sanksi pidana berupa pemidanaan kepada pengurus BUMN. Implikasi, 1, hambatan-hambatan dari pemidanaan terhadap BUMN di Indonesia, khususnya Perum dan PT atau perusahaan perseroan yang sahamnya 100% milik negara, menimbulkan akibat kerugian yang lebih banyak bagi negara dan masyarakat dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dalam hal pemidanaan dibebankan kepada BUMN. 2, pengaturan pemidanaan terhadap BUMN selain Perum dan perusahaan atau PT dengan kepemilikan 100% oleh negara saat ini masih berlaku sebagaimana korporasi pada umumnya. Saran, perlu dibedakan formula pemidanaan terhadap BUMN berdasarkan bentuknya, yakni terhadap BUMN yang berbentuk persero dan perseroan terbuka berlaku ketentuan pidana korporasi secara umum. Sedangkan terhadap Perum dan perusahaan perseroan atau PT yang sahamnya 100% dimiliki negara, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan kepada pengurusnya. Hal ini akan memberikan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan bagi negara dan masyarakat. 2, terhadap formulasi hukum penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Perum dan perusahaan perseroan atau PT yang sahamnya 100% dimiliki negara, perlu dibuat peraturan khusus mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi kepada pengurusnya, serta peraturan yang mengatur upaya pemulihan dan penanggulangan akibat dari tindak pidana yang berkaitan dengan Perum dan perusahaan atau PT sahamnya 100% dimiliki negara melalui mekanisme sanksi administratif dan sanksi perdata dalam bentuk kebijakan pedoman penuntutan atau pemidanaan. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh Dewan Penguji. Kami ucapkan terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab, masukan atau sanggahan dari seluruh Dewan Penguji. Namun sebelum saya undang Dewan Penguji, Saudara Promovendus diperkenankan minum dulu jika tidak puasa. Monggo. Baik. Perlu kami sampaikan, masing-masing penguji diberikan waktu untuk bertanya, menyampaikan sanggahan atau masukan masing-masing penguji selama 5 menit, termasuk jawaban. Kecuali penguji eksternal akan diberikan waktu lebih banyak, yaitu 10 menit. Ini penguji eksternalnya jauh-jauh dari Jakarta. Dan di sela waktu yang sibuk, di tengah waktu yang luar biasa sibuk, alhamdulillah beliau kerso rawuh ke Solo dan alhamdulillah dalam keadaan sehat. Baik, kami undang penguji dari luar Universitas 11 Maret, Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Monggo Prof, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan sidang dalam hal ini yang amat terpelajar Prof. Ayu, Dekan Fakultas Hukum sekaligus promotor dari Pak Ari. Yang terhormat yang amat terpelajar Prof. Ning, juga sebagai penguji, beliau Kaprodi. Kemudian yang amat terpelajar ada Prof. Puji, sekaligus kopromotor, setara yang amat terpelajar Bapak Dr. Waluyo, kopromotor, serta Dewan Penguji yang lain Bapak Dr. Solistianta dan Bapak Dr. Rustamaji serta Bapak Dr. Rehnalemkan Ginting. Pak Ari, waktu saya 10 menit. Siap. Prof. Ayu memberikan waktu saya lebih banyak, mungkin karena perjalanan saya lebih jauh dari Jakarta. Padahal saya sudah menyiapkan karena perjalanan jauh, pertanyaan saya ada 20, Pak. Tapi nanti yang satu atau dua saja yang nanti saya sampaikan di forum ini. Siap. Pak Ari tadi menyampaikan bahwa di dalam penelitian itu kan
ada satu BUMN yang telah dijatuhi pidana. Tadi disebut Nindya Karya bersama-sama dengan PT Tua Sejati. Di dalam penelusuran saya itu terkait dengan pembangunan dermaga yang ada di Sabang Aceh. Betul ya? Iya. Baik. Nah, di dalam paparan tadi dan disertasi yang saya terima, Pak Ari menyampaikan untuk melakukan reformulasi terkait dengan pemidanaannya. Nah, itu berhubungan dengan posisi dari BUMN, ada yang sifatnya terbuka, dia listed di bursa, tapi ada juga yang sifatnya tertutup, tidak terbagi dalam saham-saham, misalnya Perum ya. Pak Ari, kita sama-sama tahu bahwa kalau kita belajar ilmu hukum, asas utama dan yang pertama kita pelajari adalah asas tentang equality before the law. Kita tahu itu juga dicantumkan di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Nah, pertanyaan saya begini, kalau Pak Ari membuat satu reformulasi tapi memposisikan subjek hukum dalam hal ini BUMN yang katakanlah BUMN tertutup yang tidak terbagi dalam saham, apa pandangan Pak Ari terkait dengan prinsip yang tadi saya sampaikan tentang equality before the law itu? Silakan. Iya, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Sugeng Purnomo. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang saat ini telah disahkan itu menegaskan bahwa BUMN adalah korporasi yang dapat dipidana, maka kita akan tunduk pada norma sebagai kepastian hukum, Bapak. Persis seperti yang tadi Bapak sampaikan, pada prinsipnya BUMN itu bisa dipidana. Namun demikian pada pasal 49 KUHP baru dikatakan juga bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat. Artinya KUHP sendiri itu membuka peluang dalam hal tindak pidana dilakukan oleh BUMN yang memikul tanggung jawab pidana bukan hanya korporasinya tapi juga pengurus. Pengurus mana yang dimaksud? Bisa yang punya kedudukan fungsional atau yang memberi perintah atau yang mengendalikan, bahkan juga undang-undang sampai kepada pemilik manfaat. Oleh karenanya, reformulasi dalam penelitian ini tidak melanggar kepastian hukum, hanya pertanggungjawaban pidananya saja yang dibebankan kepada pengurus dan tidak kepada korporasinya. Jika mengutip pada para ahli hukum, misalnya Apoldon gitu, bahwa yang namanya keadilan itu hukum tidak boleh dipandang sama dalam arti penyamarataan. Keadilan juga bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Artinya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri, Pak Dr. Sugeng. Sacipto Raharjo juga kemudian merumuskan konsep keadilan hanya didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan, namun juga harus memperhatikan kesesuaiannya. Adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya, yang didasarkan pada satu asas bahwa orang itu bersamaan kedudukan di muka hukum seperti yang tadi Bapak sampaikan. Bagaimanapun juga tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Hal ini sejalan dengan politik pemidanaan dalam KUHP, yaitu dalam pasal 53 tentang pedoman pemidanaan yang dikatakan bahwa dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Kemanfaatan hukum perlu juga diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan masalah baru atau keresahan masyarakat. Pak Sacipto Raharjo juga mengingatkan bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi kemanfaatan tetap diperhatikan. Jadi dalam penegakan hukum
harus ada proporsionalitas antara manfaat dan kepastian hukum dan yang dikorbankan. Sekali lagi mengingat tujuan pembentukan BUMN berkaitan dengan kegiatan ekonomi, maka meskipun tetap taat norma bagi BUMN Perum, perusahaan perseroan atau perseroan terbatas yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara, dipidana tanpa alternatif penuntutan kepada korporasi, sehingga hanya pengenaan kepada korporasi. Pak Ari, Itu kira-kira Pak. ini tekniknya Promovendus memang begini. Pertanyaan sedikit, jawabannya panjang. Sehingga pertanyaan yang lain nggak keluar ini. Habis. Saya diperingatkan nanti sama Prof. Ayu, sudah habis waktunya. Ya. Tapi jawaban Pak Ari tadi, kesimpulan jawabannya terletak di jawaban terakhir menurut saya. Ya. Tapi kita boleh berbeda pendapat. Tapi apa yang disampaikan Pak Ari tadi cukup luas, dari sisi tujuan penegakan hukumnya juga diuraikan. Nah, pertanyaan saya gini, di dalam disertasi yang saya terima, itu Pak Ari mengidentifikasi ada sekitar 41 undang-undang yang menyangkut tentang subjek hukum pidana itu korporasi. Itu ada di halaman 145 di dalam dokumen yang saya terima. Nah, sedangkan di sisi yang lain tadi disampaikan di dalam reformulasinya itu menempatkan tentang subjek hukum korporasi, dalam hal ini BUMN yang tertutup, punya spesifikasi yang berbeda. Nah, pertanyaan saya begini, di dalam kalau kita lihat saat ini, misalnya untuk aparat penegak hukum, saya yakin Pak Ari sangat paham ini. Misalnya di peraturan Jaksa Agung itu ada instrumennya, dan itu disebut di dalam dokumen ini, termasuk Perma 13 2016 yang mengatur tentang penyelesaian terhadap proses-proses pidana yang dilakukan oleh korporasi. Nah, pertanyaan saya begini, di dalam penawaran atau saran yang Pak Ari sampaikan, itu ada beberapa alternatif pilihan yang disampaikan untuk menyelesaikan persoalan tentang perbedaan pandangan antar aparat penegak hukum. Misalnya tadi disampaikan, aparat penegak hukum, katakanlah kalau kita melihat di proses Nindya Karya, itu mereka mengatakan bahwa kalau itu BUMN silakan proses. Tetapi narasumber yang lain yang saya baca dari dokumen ini, misalnya dari Mahkamah Agung, punya pendapat yang berbeda. Kejaksaan punya pendapat yang berbeda, kepolisian punya pendapat yang berbeda, dan kemudian ditawarkan oleh Pak Ari bentuk regulasi untuk menyelesaikan itu. Saya lihat beberapa hal yang ditawarkan, misalnya adalah bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan internal yang saat ini ada mungkin diperkuat, atau MOU. Melihat situasi seperti ini, kalau Pak Ari menganggap reformulasi ini sangat penting untuk segera diterapkan, terutama merubah mindset aparat penegak hukum, terutama untuk memproses BUMN sebagai subjek hukum pidana, khususnya yang tertutup. Menurut Pak Ari, pilihan terbaiknya itu di dalam waktu singkat itu yang paling tepat yang mana? Karena kalau undang-undang saya tidak yakin bisa diselesaikan, apalagi dalam waktu dekat ini kita menyelesaikan tahapan politik, jadi tidak mungkin. Nah, menurut saya apa pilihan yang akan Pak Ari tawarkan untuk mengatasi ini sehingga tidak terjadi kekeliruan di dalam proses hukum pidana terhadap subjek hukum korporasi, terutama BUMN? Silakan Pak Ari. Ya, terima kasih Pak Dr. Sugeng. Kalau terkait itu saya sependapat Pak bahwa memang sebenarnya yang paling ideal itu adalah dengan membuat undang-undang khusus yang mengatur bahwa untuk BUMN yang seperti tadi saya sarankan itu dilakukan seperti yang menjadi saran saya tadi. Nah, memang yang paling ideal karena memang aturan utamanya ada di dalam KUHP. Tapi sependapat saya dengan Bapak bahwa dengan situasi yang sekarang dan membutuhkan waktu yang sangat lama, tentu memang yang paling ideal adalah dengan membuat peraturan internal dari masing-masing penegak hukum, misalnya di Kejaksaan dengan peraturan Jaksa Agung atau di MA dengan edaran MA. Walaupun demikian itu mungkin perlu kesepakatan di antara aparat penegak hukum itu terkait dengan BUMN yang akan terkait BUMN yang 100% atau perum yang akan menjadi akan dipidana.
begitu Pak kira-kira. Dan ini merupakan peran Bapak untuk mensinkronkan ini di Kemenko Polhukam terhadap para aparat negara penegak hukum. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Bapak Dr. Sugeng Purnomo. Selanjutnya saya akan mengundang penguji dari dalam UNS. Yang pertama saya undang dulu dari Zoom. Mohon izin Pak Ginting ya. Ini dari Zoom saya mengundang Bapak Dr. Waluyo. Assalamualaikum Pak Dr. Waluyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, baik, terima kasih. Jelas ya suaranya Pak Waluyo, Jelas Prof. sekali, Prof. Ya, baik. Beliau adalah penguji dari dalam UNS sekaligus co-promotor. Monggo Prof, dipersilahkan. Baik, pertama yang kami hormati Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam Republik Indonesia. Yang kami hormati Profesor Dr. Hartiwiningsih SHM HUM, Ibu Kaprodi, PDIH, EBA UNS, Bu Profesor Dr. I Gusti Ayu Kedut Rahmi Handayani, Bu Dekan yang juga memimpin sidang pagi hari ini, Bapak Profesor Dr. Pujiono SHMH, Bapak Dr. Sulistianta, Bapak Dr. Rehna Langgeng Ginting, dan Bapak Dr. Muhammad Rustam Haji SHMH, tamu undangan Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mohon maaf kebetulan ada tugas di luar kota. Kemudian terkhusus pada Bapak Dr. Aris Sudihar yang sudah berdiri menyampaikan dan mempertahankan disertasinya di hadapan Dewan Penguji serta tamu undangan yang hadir pada ujian promosi doktor pagi hari ini. Semoga nanti hasilnya menggembirakan, membanggakan, sukses, dan tentunya bisa menjadi hadiah akhir tahun buat Promovendus beserta seluruh keluarga tercinta. Amin. Meskipun sudah lama diskusi sebagai co-promotor dengan Promovendus, tetapi karena syarat untuk penguji menyampaikan pertanyaan atau klarifikasi dan sebagainya. Saya satu saja Bapak, sebagaimana kita ketahui BUMN merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan tulisan ini khususnya pemidanaan BUMN di Indonesia, tadi sudah disampaikan yang layak dikenai pidana dalam BUMN adalah badan hukum BUMN itu sendiri, kemudian direksi atau komisaris atau pengurus lainnya. Kemudian sesuai dengan doktrin Business Judgment Rule yang itu juga diakomodasi dalam regulasi kita, khususnya di Undang-Undang PT, yang di sana mengatur batasan-batasan tertentu soal kapan direksi atau komisaris itu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas resiko, misalnya termasuk tindakan yang itu menimbulkan dampak misalnya korupsi atau tindak pidana lainnya. Nah, berkaitan dengan tulisan ini, mohon kiranya Promovendus memberikan korelasi bagaimana pendapat Promovendus terkait dengan doktrin tadi dan dikaitkan dengan hasil penelitian ini. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Waluyo. Secara umum di Indonesia doktrin Business Judgment Rule diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, Pasal 97 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Intinya menyatakan bahwa direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan yang pertama kerugian tersebut bukan
karena kesalahan atau kelalaiannya. Yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi. Yang ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian tersebut. Dan yang keempat, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai Business Judgment Rule sudah diajawantahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022. Melalui pasal 27 dan pasal 59, maka direksi dan komisaris serta Dewan Pengawas dapat bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu apabila tidak melaksanakan kaidah yang diatur dalam Business Judgment Rule. Meski Business Judgment Rule di Indonesia sudah diakomodir pada berbagai peraturan perundang-undangan, nyatanya masih ada perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan BUMN dan masih dalam ruang lingkup Business Judgment Rule yang masuk ke pengadilan. Kerugian yang merupakan risiko bisnis dengan kerugian yang merupakan unsur tidak pidana seharusnya bisa dibedakan. Jadi tidak berbicara mana yang lebih dulu, karena memang harusnya ranah hukum yang berbeda dalam pohon ilmu hukum. Atas hukum yang masing-masing harus dapat mendikotomi dengan baik. Kalau diambil perbandingan bagaimana membedakan tertipunya orang dalam hukum perdata dengan tertipunya orang dalam hukum pidana, oleh karena orang dikatakan tertipu dalam hukum perdata karena ada perjanjian yang diingkari. Mungkin tidak ada niat jahat untuk mengingkari, tapi kerugian korban terjadi karena tidak terpenuhinya prestasi. Sementara tertipu dalam hukum pidana karena korban terpengaruh oleh bujuk rayu pelaku. Business Judgment Rule, Vide pasal 69 bla bla bla, merupakan doktrin pelepasan tanggung jawab perdata. Harusnya juga sama, dapat dibedakan dengan pelepasan tanggung jawab pidana atau AFAS. Sayangnya memang sulit membedakan kerugian yang berasal dari pengambilan keputusan bisnis yang tidak boleh dinilai hakim dengan kerugian yang berasal dari perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Hampir tidak bisa dibedakan. Waktunya habis. Baik, cukup mungkin. Ya. Bagus sekali, terima kasih. Mohon izin Prof. Ayu dan Bapak Ibu semuanya, karena harus melaksanakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, Prof. Wal, selamat bertugas. Baik, kita lanjut kepada penguji berikutnya dari dalam UNS, Bapak Dr. Rehna Lemken Ginting, SHMH. Monggo Prof, dipersilakan. Ya, terima kasih Prof Ayu. Karena saya dibatasi budget of time, anggaran waktu, saya langsung aja membuat satu kalimat yang isinya beberapa pertanyaan. Oke, Anda menggunakan teori-teori pertanggungjawaban korporasi gitu. Coba Anda deskripsikan teori itu dalam rangka menangani kasus pertanggungjawaban korporasi. Tadi ada satu kasus. Terus yang kedua, ada dikotomi antara reh matahid, masalah hukum, dengan dul matahid, masalah kemanfaatan. Bagaimana Anda bisa membedah dul matahid dan reh matahid sehingga ini menjadi novelty Anda di dalam disertasi ini. Saya kira itu, silakan Pak Ari. Ya, teori tentang pertanggungjawaban korporasi, Bapak. Terima kasih Bapak yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Dr. Rehna Lemken Ginting SHMH. Terima kasih atas pertanyaan Bapak terkait mendeskripsikan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi begini Bapak, tindak pidana korporasi itu merupakan tindak pidana yang terjadi yang melibatkan seluruh
personel yang ada di dalam korporasi tersebut. Jadi yang menjadi tentu yang pertama untuk bisa kita menentukan soal tindak pidana korporasi dan pemidanaan, yang pertama tentu kita harus mengetahui soal perbuatan, siapa yang melakukan perbuatan. Kalau perbuatan di dalam tindak pidana korporasi itu, maka perbuatannya harus dilakukan oleh orang atau pejabat yang punya kedudukan fungsional yang melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian dia mengetahui dalam arti jabatannya, dan perbuatan tersebut itu dilakukan di dalam bisnis normal korporasi. Kemudian untuk menentukan soal pertanggungjawaban pidananya, di dalam KUHP disebutkan bahwa untuk tindak pidana korporasi itu dapat dilakukan oleh korporasi itu sendiri, pengurus yang punya kedudukan fungsional, kemudian pemberi perintah, terus pengendali, dan bahkan pemilik manfaat. Nah, di dalam disertasi ini kami mencoba membedakan antara pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh korporasi atau BUMN yang 100% kepemilikan sahamnya oleh negara, dan korporasi yang sahamnya sudah dimiliki juga oleh masyarakat. Untuk yang BUMN yang masih milik negara, dalam hal ini Perum atau perusahaan perseroan atau perseroan terbatas yang sahamnya masih dimiliki oleh negara, itu kalau prinsipnya mestinya semua bisa dituntut pidana. Tapi pertama, kita tentu perlu memperhatikan soal kemanfaatan dari pemidanaan terhadap BUMN tersebut, seperti yang Bapak sampaikan soal Regmatek maupun Dolmatek tadi. Nah, ini terkait dengan itu akhirnya kami memberikan alternatif penuntutan terhadap BUMN yang masih milik negara tersebut. Untuk BUMN yang tindak pidana yang dilakukan oleh BUMN yang bentuknya misalnya Perum itu, tindak pidana itu memang dilakukan oleh BUMN, hanya saja pertanggungjawabannya dialihkan dari korporasi atau pengurus saja yang menanggung tanggung jawab terhadap tindak pidana itu, walaupun memang tindak pidana itu secara ini harus dilakukan oleh korporasi dalam kerangka korporasi, tidak dia melakukan kegiatan di luar bisnis normal dari korporasi. Begitu kira-kira Pak, secara singkat jawaban kami. Sudah cukup Prof, waktu saya kembalikan ke Prof Ayu. Baik, terima kasih Pak Dr. Ginting. Berikutnya saya mengundang penguji yang ketiga dari dalam UNS, Bapak Dr. Muhammad Rustamaji SH.MH. Monggo dipersilakan Pak Haji. Terima kasih Prof Ayu atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Pak kandidat doktor, Pak Ari Sudihar, sudah sampai ke tahap akhir dari ujian. Dan tadi dari awal saya sudah memetakan jawaban-jawaban Bapak dari penguji-penguji sebelumnya. Maka saya akan mengajukan 2 pertanyaan sekaligus, nanti mohon dijawab dengan sebaik-baiknya. Yang pertama berkenaan dengan tadi disebutkan ada Green Staff Genre School, jadi bukan hanya Witrechtelijknya saja, tetapi ada school-nya yang harus dimintakan pertanggungjawaban, sehingga pertanggungjawaban pidana itu sama dengan AFAU digantikan AFAS, Auditsie van alle Materie Witrechtelijks dan Auditsie van alle School. Dan untuk menentukan AFAS dari suatu korporasi, memang selama ini kita secara teoretik mengenal ada
5 setidaknya: identification liability, vicarious liability, strict liability, corporate culture liability atau test, dan juga aggregation test, penjumlahan secara keseluruhan. Tadi disebutkan oleh paparan Bapak, Bapak mencoba melakukan reformulasi pada pasal 49 KUHP Undang-Undang 1 2023 KUHP baru, sehingga strict liability dihapuskan, sehingga hanya identification liability dan vicarious liability. Itu yang pertama. Silahkan nanti Bapak jelaskan mengenai 5 konsep AFAS tadi untuk korporasi, tetapi kemudian hanya dipangkas menjadi identification liability dan vicarious liability. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dipertanyakan oleh Pak Dr. Waluyo, tapi saya ingin mempertajam, ketika berhadapan dengan BUMN yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh negara, mana yang akan digunakan? Menggunakan pasal 1 Perma nomor 1 tahun 1956, yaitu ultimum remedium, atau menggunakan misalnya pasal 25 Undang-Undang Tipikor, atau pasal 29 Agreement Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia. Silakan. Ya. Terima kasih Bapak yang amat terpelajar, Bapak Dr. Muhammad Rustam Haji, SHMH. Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin hukum pidana menentukan yang dinilai adalah 2 elemen. Yang pertama unsur objektif, yang kedua unsur subjektif, atau yang dikenal dengan tindak pidana atau actus reus dan kesalahan atau mens rea. Untuk menentukan tindak pidana korporasi, actus reus yang pertama yang perlu dipahami adalah korporasi adalah kumpulan orang-orang yang terorganisasi. Definisi tersebut menunjukkan bahwa korporasi itu bukan orang, tapi organ. Ada 2 cara korporasi melakukan tindakan. Yang pertama melalui mode kewajiban organisasi, di mana tindakan korporasi dinilai dari bagaimana korporasi memenuhi delik tanpa atribusi dari pelaku fisik. Yang kedua melalui mode atribusi, di mana tindakan korporasi merupakan tindakan fungsional, artinya tindakan korporasi itu diatribusikan atau dipindahkan melalui tindakan orang yang bekerja atau yang ada hubungannya dengan korporasi. Selain itu ada parameter lain yang digunakan sebagai uji tuntas, yaitu yang pertama tindakan terkait dengan bisnis normal korporasi, yang kedua tindakan itu memberikan pelayanan atau keuntungan kepada korporasi. Parameter ini hanya merupakan parameter umum yang digunakan oleh pengadilan, artinya oleh hakim. Terus hakim terus akan menggali segala fakta atau aspek yang dikaitkan dengan korporasi agar individualisasi pidana tetap terjaga. Sementara itu untuk membuktikan kesalahan atau skuld mens rea dari korporasi, sekali lagi oleh karena korporasi itu merupakan kumpulan orang-orang yang terorganisasi, maka kesalahan yang harus dibuktikan tidak dipicu sebagaimana orang alamiah yang berdasarkan kondisinya secara psikis dari pikiran manusia dapat dikaitkan dengan perbuatannya sebagaimana konsep skuld yang meletakkan keadaan psikis pada pemilikan orang yang melakukan tindak pidana dan tidak dapat dinilai dari niat batin atau keadaan psikologis tertentu dari orang-orang alamiah. Namun kesalahan dianggap kesalahan moral secara kolektif dari korporasi. Korporasi itu adalah agen moral atau kumpulan orang, sehingga penerimaan tindak pidana oleh korporasi itu harus menjadi penerimaan atas tindakan berbagai orang biologis yang mewujudkan tindak pidana, dan penerimaan itu dianggap terwujud ketika korporasi gagal mencegah atau melakukan tindakan korektif terhadap tindak pidana tersebut. Baik, waktunya habis. Ya. Diselamatkan oleh bel. Baik, berikutnya saya mengundang penguji berikutnya, Bapak Dr. Sulistianta, SHMH. Monggo dipersilakan, Prof.
terima kasih pada Prof. Ayu selaku Ketua Penguji, dan saya hormati tim penguji, terutama penguji eksternal Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH, dan yang berbahagia Bapak Ari. Selamat Pak, sudah sampai pada ujian terbuka sebentar lagi ini. Jadi ada dua hal yang perlu saya konfirmasi. Yang pertama tadi sudah disinggung mengenai BJR, Business Just Rule. Kalau saya melihat bahwa memang BJR itu ada tolak ukurnya, ya, dan itu dibebankan pada pengurus. Kalau pengurus itu tidak melanggar rambu-rambu BJR, maka dia dapat dijadikan sebagai alasan pembenar. Nah, di sini otomatis BUMN atau Perum katakanlah yang dikecualikan oleh Pak Ari itu otomatis tidak akan terkena, ya, kalau memang itu betul-betul bisnis murni. Nah, kalau itu tidak merupakan bisnis murni, artinya melanggar rambu-rambu BJR, ya, maka pengurus itulah yang bertanggung jawab. Jadi pengurus itulah yang bertanggung jawab. Selebihnya kalau menurut hemat saya BUMN atau katakanlah Perum yang dikecualikan itu terbebas sebagai alasan pembenar. Itu satu. Yang kedua, saya ingin bertanya mengenai alternatif sanksi perdata yang ingin dikenakan terhadap BUMN yang dimaksud oleh Pak Ari itu yang bagaimana? Saya kira itu. Terima kasih Pak. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih Bapak. Yang nama terpelajar Bapak Dr. Sulistianta Esa MHum. Reformulasi pemidanaan BUMN bagi BUMN Perum yang dipidana tanpa alternatif penuntutan sehingga bisa dijatuhkan kepada pengurus bukan berarti menghapuskan pemidanaan terhadap korporasi atau menegatifkan sisi melawan hukum. Penjatuhan pidana hanya kepada pengurus, dan ini sudah diatur di dalam pasal 49 KUHP baru. Jika pidana dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi diberikan dua alternatif. Yang pertama dikenakan terhadap korporasinya, yang kedua dikenakan terhadap pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Alternatif pertamalah yang dihapus, alternatif kedua tetap ada sehingga yang dibuktikan kesalahannya tentu adalah kesalahan dari korporasi. Hanya pertanggungjawaban pidananya dijatuhkan kepada pengurus saja. Dengan memberikan sejumlah indikator spesifik yang bekerja sebagai uji tuntas atau due diligence, antara lain pengurus yang dimaksud merupakan pejabat di suatu perusahaan yang mengetahui perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Yang kedua, perbuatan yang melanggar hukum itu gagal dicegah atau ditanggulangi oleh pejabat dimaksud. Sementara pengetahuan yang dimaksud dengan pengetahuan adalah diterjemahkan dengan jabatannya, sehingga pejabat dimaksud wajib atau patut mengetahui bahwa perbuatan itu melawan hukum, bukan dengan membuktikan pengetahuan pejabat sebagai individu. Jadi kesimpulannya, apabila subjek tindak pidana korporasi BUMN berbentuk perum, perusahaan perseroan terbatas yang 100% sahamnya dimiliki oleh negara, sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana BUMN tersebut tidak hilang. Pidananya saja yang dijatuhkan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi, bukan kepada BUMN sebagai korporasinya. Meskipun begitu, ketika penuntutan dan pemidanaan ditujukan kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat, bukan berarti BUMN tidak dipidana setelah melakukan tindak pidana. BUMN tetap melakukan tindak pidana dan bersalah sehingga bisa dipidana.
Hanya saja pidananya ditujukan kepada BUMN, tetapi tidak ditujukan kepada BUMN, tetapi kepada pengurus yang punya kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat dari korporasi. Inilah yang unik dari korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hukum pidana memberikan alternatif pilihan penuntutan. Begitu kira-kira Pak Dr. Sulis, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Prof. Berikutnya saya mengundang Ibu Profesor Hartiwiningsih. Monggo Prof, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pimpinan sidang, Ibu Dekan Fakultas Hukum, Ibu Profesor I. Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, dan seluruh tim penguji. Kemudian yang saya hormati seluruh tamu undangan, hadirin, keluarga, dan yang paling berbahagia adalah Bapak Promovendus, yaitu Bapak Ari Sudihar. Ya, selamat Bapak sudah sampai di tahapan ujian promosi doktor. Insya Allah lancar dan sukses. Amin. Amin. Ya, mungkin ada satu atau mungkin kalau masih ada waktu nanti dilanjut dengan pertanyaan berikutnya. Namun yang pertama saya ingin meminta penjelasan dari Bapak Promovendus, mengingat di dalam disertasi ini Bapak Ari Sudihar sudah memberikan atau menetapkan indikator-indikator gitu. Kapan misalnya perum atau perusahaan perseroan atau juga perseroan terbatas yang 100% sahamnya itu dimiliki negara itu dapat dituntut pengurusnya, itu Bapak juga sudah memberikan indikator. Kemudian untuk BUMN yang bentuknya itu adalah perseroan terbatas, namun sahamnya juga tadi dimiliki oleh masyarakat, ini dapat dituntut korporasinya. Panjenengan juga sudah memberikan indikator. Nah, tetapi di dalam undang-undang KUHP kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, khususnya di pasal 49, di sana juga diatur ada satu alternatif penuntutan korporasi dan juga pengurus korporasi ketika tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah indikator-indikator apa yang sudah Bapak Ari Sudihar tetapkan ketika korporasi ketika korporasi saja yang dipidana, kemudian pengurusnya saja, atau ketika kedua-duanya. Kemudian apakah juga Bapak Ari sudah memiliki indikator-indikator kapan masing-masing alternatif penuntutan itu dilakukan? Mohon bisa dijelaskan. Terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Hartiwiningsih SH.M.Hum. Kapan korporasi dituntut dan kapan pengurus dituntut? Itu tidak pernah dijelaskan dalam rumusan teks undang-undang di Indonesia. Tapi dalam memori penjelasan WVS dikatakan bahwa penerapan terhadap salah satu atau keduanya merupakan prinsip pilihan sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Pasal 51 SR menawarkan pilihan untuk menuntut baik korporasi maupun manajer de facto atau pengurusnya dan atau individu. Memorandum penjelasan menyatakan bahwa kejaksaan juga dapat menuntut orang yang bertindak dan bertanggung jawab secara pribadi atau sendiri. Pilihan ini tidak seharusnya juga terlepas dari fakta hukum yang ada, apakah memang
pengurus yang benar-benar terkait dalam mengarahkan tindak pidana ditemukan. Jika tidak, maka kesalahan hanya dinilai dari kesalahan pengurus korporasi yang memiliki kedudukan fungsional sebagai representasi dari korporasi. Perdebatan panjang mengapa alternatif pelaku partisipan yang baru dimunculkan selain korporasi, karena mungkin saja tidak seluruh pengurus korporasi memiliki andil dalam penerimaan tindak pidana di dalam korporasi. Itulah mengapa ketika BUMN Perum atau perusahaan perseroan atau perseroan terbatas yang 100% sahamnya dimiliki negara direformulasi hanya dapat dikenakan terhadap pengurus. Maka pengurus yang dimaksud juga bukan sembarang pengurus, namun pengurus yang merupakan pejabat perusahaan yang mengetahui perbuatan yang melanggar hukum, dan pengetahuan pejabat atas tindak pidana itu diterjemahkan dengan jabatannya. Yang kedua, perbuatan yang melanggar hukum terjadi dalam korporasi gagal dicegah atau ditanggulangi oleh pejabat dimaksud. Dari diskusi di parlemen sempat dikemukakan bahwa seorang pengurus bertanggung jawab sebagai representasi dari korporasi, dan kapan pengurus dapat menjadi pengurus yang harus bertanggung jawab dalam rapat pembahasan WVS tersebut. Dalam sidang pada Tweede Kamer, salah satu anggota parlemen menanyakan sejauh mana pengurus ikut bertanggung jawab. Pertanyaan ini kemudian dijawab bahwa ketidakhadiran salah seorang pengurus korporasi secara negatif, tapi tetap memperhatikan pada azas Strafzonderschuld yang sudah menjadi azas hukum pidana umum. Artinya yang tidak hadir pada saat pembuatan keputusan yang melawan hukum dilakukan tentu tidak memiliki kesalahan. Termasuk dalam hal anggota pengurus yang baru hadir pada rapat Dewan Pengurus sudah memutuskan atau dalam komposisi yang tidak lengkap, dan pengambilan keputusan itu melawan hukum dan kerugian yang muncul. Tidak membuat direktur yang tidak hadir itu harus bertanggung jawab secara pidana. Demikian, terima kasih Prof. Save by the bell lagi Prof. Baik, terima kasih Ibu Profesor Hartiwiningsih. Beliau adalah Dekan Fakultas Hukum UNS 2011-2015. Matur sembah nuwun Prof. Alhamdulillah sampailah pada tim promotor. Saya mengundang co-promotor sekaligus penguji Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Mahasiswa Profesor Pujiono. Monggo Prof. Matur nuwun Bu Dekan yang saya hormati selaku pimpinan sidang, anggota penguji semua yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan, dan promo vendus yang saat ini sedang berdiri di mimbar yang sangat diinginkan oleh mahasiswa S3 ya. Dan tinggal menunggu waktu, nanti tinggal diumumkan apakah lulus atau tidak. Sudah pertanyaan yang sudah saya siapkan itu sudah ditanyakan oleh penguji-penguji sebelumnya. Jadi saya singkat saja, kalau kemudian pengurus itu kemudian bisa dibebani pemidanaan, jadi pemidanaan seperti apa yang kemudian bisa dibebankan kepada pengurus untuk mengganti kesalahan yang dilakukan oleh korporasi. Pemidanaannya seperti apa dan pidana yang seperti apa, delik yang seperti apa yang kemudian bisa disangkakan sebenarnya. Silakan. Iya. Terima kasih Bapak yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Pujiono. Terkait dengan pidana apa saja atau yang bisa dikenakan terhadap pengurus, ini seperti tadi sudah kami sampaikan bahwa sekarang seperti halnya dengan pelaku tindak pidana yang alamiah atau manusia terhadap BUMN, terhadap korporasi itu dapat dijatuhi segala macam tindak pidana, karena sekarang setelah diakui sebagai pelaku atau subjek tindak pidana, maka korporasi itu dia bisa melakukan sendiri setiap tindak pidana
bisa juga sebagai turut serta melakukan, kemudian juga melakukan pembantuan. Bahkan korporasi itu juga bisa melakukan delik tidak selesai. Ini sebagai konsekuensi ditetapkannya korporasi sebagai subjek tindak pidana yang otonom. Dia bisa membuat suatu percobaan atau permufakatan. Nah, seperti sudah kami sampaikan tadi di awal Bapak Profesor, bahwa sebenarnya terhadap pengurus ini dia dibebani pertanggungjawaban tindak pidana korporasi yang dilakukan dalam kerangka tindak pidana korporasi. Artinya memang di awal karena memang dia sebagai subjek hukum tindak pidana, dia harus kita cari terkait dengan kesalahan maupun aktus reus maupun mens reanya. Nah, untuk tindak pidana apa saja yang bisa dikenakan terhadap pengurus, tentu saja semua Pak, sepanjang itu memang memenuhi kriteria-kriteria bahwa perbuatan melawan hukum itu dilakukan dalam rangka bisnis normal korporasi dan korporasi mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut, sehingga ini hanya sebagai pengalihan dari yang seharusnya korporasi itu bertanggung jawab karena ada alternatif pemidanaan khusus terhadap tindak pidana korporasi, maka khusus untuk yang BUMN karena fungsinya, karena kedudukannya yang cukup strategis dan dibutuhkan oleh masyarakat dan negara, sehingga beban pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan BUMN itu ditanggung oleh pengurus. Begitu kira-kira Bapak Profesor secara singkat. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat, waktu saya kembalikan pada Ibu Ketua. Oke, baik, terima kasih Prof. Pujiono. Alhamdulillah tinggal satu lagi penguji ya, siap. Pak Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Yang saya hormati seluruh Dewan Penguji, terkhusus penguji eksternal, Bapak Dr. Sugeng, tamu undangan, Pak Kajari, keluarga dan promo Vendus. Insya Allah sebentar lagi Dr. Ari Sudihar. Amin. Amin. Yang pertama tentu saya mengucapkan selamat atas promosi terbuka. Terima kasih. Program ujian doktor pada program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Saya sedikit saja karena sudah banyak berinteraksi dengan promo Vendus dan saya apresiasi perjuangan Pak Ari untuk meraih gelar doktor ini. Saran saya yang pertama adalah nanti insya Allah setelah doktor, disertasi yang bagus ini bisa dipublikasikan ya, sebagai textbook atau buku referensi bagi pembelajar hukum. Ya. Kemudian itu saran saya. Yang kedua pertanyaan, satu saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa badan usaha milik negara ini punya double function. Satu fungsinya sebagai government corporate, tentu sosial, fungsi sosial. Di sisi lain, dia sebagai private corporate, maka fungsinya profit oriented. Nah, pertanyaan saya, apakah BUMN ya, sebagai subjek tindak pidana lahir dan matinya ini sama dengan hukum perdata? Monggo dijawab singkat saja. Siap. Terima kasih yang amat terpelajar Bapak Ibu Profesor Dr. Ibu Sti Ketut Rahmi Handayani SH MM. Berdasarkan penjelasan mengenai korporasi secara etimologis,
sebagaimana pendapat Sajid Baraharjo, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi merupakan suatu badan yang diciptakan oleh hukum. Badan yang diciptakan itu terdiri dari korpus, yaitu struktur fisik, dan ke dalamnya hukum itu memasukkan unsur animus yang membuat badan hukum itu mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum. Meskipun korporasi mengakui bentuk korporasi berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang diambil dari rubrikasi hukum perdata. Namun dalam hukum pidana, konsep kebatalan yang dikenal dalam hukum perdata seperti berdirinya melalui pemenuhan syarat formil, artinya kebangkitan, lahir dan matinya korporasi dalam hukum perdata bergantung pada sejumlah syarat formil, seperti surat usulan keputusan RUPS untuk membubarkan korporasi dengan memenuhi syarat tertentu, jangka waktu berdirinya habis, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya. Hal ini tidak dikenal dalam hukum pidana. Sesungguhnya perlu juga dibedakan antara kematian perdata dan kedaluarsa dalam hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Lahirnya korporasi itu sebagai subjek hukum dalam hukum perdata adalah melalui pemenuhan syarat formilnya. Demikian pula matinya korporasi. Jika syarat formilnya sudah tidak ada lagi, artinya kebangkitan, lahir dan matinya korporasi dalam hukum perdata bergantung pada sejumlah syarat formil, seperti syarat tadi saya sampaikan keputusan RUPS untuk membubarkan korporasi. Kemudian dalam hal terjadi pembubaran perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator, yang mana perseroan juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi untuk membayar utang dari debitur kepada kreditur-krediturnya. Sementara pada sifat hukum pidana, korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh korporasi bukan hanya pemegang saham atau krediturnya, namun masyarakat dan kepentingan umum yang dirugikan dan tidak terlayani sebagaimana mestinya sebagai hukum publik. Oleh karenanya ketika korporasi melakukan celaan objektif dan subjektif, pidana dijatuhkan dengan maksud untuk menghapuskan celaan itu. Perma sendiri dalam pasal 5 itu dalam hal seorang atau lebih pengurus korporasi berhenti atau lebih pengurus korporasi yang berhenti, seorang atau lebih pengurus korporasi yang berhenti atau meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnya pertanggungjawaban korporasi. Lebih lanjut ini tegas diatur di dalam pasal 7 ayat 3. Dalam hal korporasi sedang dalam proses pembubaran, maka pertanggungjawaban pidana tetap dikenakan terhadap korporasi yang akan dibubarkan. Konsep kebatalan korporasi yang dikenal dalam hukum perdata tidak dikenal dalam hukum pidana. Oleh karena itu, pembubaran korporasi tidak dapat dianalogikan dengan kematian seseorang yang mengakibatkan gugurnya penuntutan. Itu kira-kira, Prof. Terima kasih pertanyaannya. Jawabannya lengkap dan holistik. Terima kasih, Baik, Prof. alhamdulillah sudah semua penguji memberikan pertanyaan, konfirmasi, dan masukan serta saran. Sidang ujian saya skors untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Dewan Penguji memberikan penilaian. Ujian terbuka promosi doktor diistirahatkan. Dewan Penguji meninggalkan ruang sidang untuk membahas hasil ujian di ruang transit. Promovendus dan tamu undangan tetap berada di ruangan.
Istirahat dinyatakan selesai. Hadirin dimohon menempatkan diri. Promovendus menempatkan diri. Dewan penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk. Pengumuman hasil ujian dan penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Dewan Penguji. Sidang dibuka kembali untuk menyampaikan hasil ujian terbuka. Berdasarkan prestasi saudara yang saudara raih selama ini, dan berdasarkan hasil ujian terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum, maka saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Perlu kami sampaikan bahwa saudara Ari Sudihar adalah doktor ke 1023 yang diluluskan Universitas 11 Maret dan doktor ke-239 dari program studi S3 Ilmu Hukum. Dipersilahkan kepada Dr. Ari Sudihar ke depan untuk menerima yudisium. Pesan promotor, Profesor Dr. I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, Sarjana Hukum Magister Manajemen. Yang saya hormati Ketua Tim Penguji Bapak Rektor Universitas 11 Maret, Bapak Profesor Dr. Jamal Wiwoho SHM Hum. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Penguji, para guru besar, dan hadirin yang saya hormati, terkhusus penguji dari luar UNS, Bapak Dr. Sugeng Purnomo SHMH, Deputi 3 Kemenko Polhukam, Bapak Kajari yang saya hormati, keluarga, dan juga Bapak Dr. Ari Sudihar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, alhamdulillah, dan senantiasa kita selalu panjatkan puji syukur, alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan segala nikmatnya, nikmat sehat, nikmat selamat, dan juga nikmat sempat untuk hadir di Gedung 3 Fakultas Hukum UNS yang dinamai Gedung Ami Sumindriatmi SH. Beliau adalah Dekan Putri pertama Fakultas Hukum UNS. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan tentunya terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor dan seluruh tim penguji, terkhusus penguji dari luar UNS, Bapak Dr. Sugeng, Bapak Deputi 3 Kemenko Polhukam, yang telah sepakat untuk menyatakan lulus
Bapak Dr. Ari Sudihar ya, dengan predikat sangat memuaskan dan IP-nya luar biasa. Ya. Kepada Pak Dr. Ari, panjenengan diberikan ijazah yang tertinggi ya, sebagai gelar derajat keilmuan pada bidang ilmu hukum. Dan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan selaku ko-promotor juga mewakili ko-promotor kami. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Pujiono, sekaligus beliau adalah Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan, juga ko-promotor Bapak Dr. Waluyo SH/MSc, tentunya mengucapkan syukur dan tentu selamat kepada yang pertama Bapak Dr. Ari Sudihar. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Erni Mustikasari SH/MH. Monggo silakan berdiri Ibu. Nah, kebetulan ini Ibu Dr. Erni ini sahabat dan nyonya ya. Sahabat teman satu bangku kuliah S3, satu angkatan. Alhamdulillah saling menyemangati ya Pak ya. Ini barokallah anugerah yang tidak dimiliki setiap manusia, bisa bersama-sama studi di tahun yang sama dan alhamdulillah selesai juga tidak berbeda waktunya lama. Alhamdulillah, monggo silahkan boleh duduk kembali Ibu Dr. Erni, serta tentu saya ucapkan selamat, kami ucapkan selamat kepada ayah ibu dan keluarga, serta keluarga besar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial. Betul ya Pak ya? Pak Doktor, karena panjenengan berasal dari Kejaksaan Agung yang saat ini bertugas di Komisi Yudisial sebagai Sekjen. Luar biasa, alhamdulillah. Selanjutnya saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam masa pembelajaran dan pembimbingan kami bertiga, saya Prof. Puji dan Pak Dr. Waluyo, ada hal-hal yang kurang berkenan, yang mana tidak lain karena kami bertiga ingin saudara menghasilkan, Pak Dr. Ari ini menghasilkan karya yang terbaik untuk mencapai gelar doktor. Apresiasi yang setinggi-tingginya tentu kami sampaikan kepada Dr. Ari Sudihar karena alhamdulillah proses pembimbingan berjalan dengan baik ya, walaupun saudara luar biasa sibuknya. Semangat yang luar biasa dalam penyusunan disertasi ini di tengah kesibukan sebagai sekjen yang pasti sangat amat padat ya. Alhamdulillah akhirnya telah membuahkan hasil sehingga ujian terbuka ini dapat terlaksana dengan sukses dan lancar di akhir tahun 2023. Semoga menjadi penanda barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk panjenengan dan keluarga besar. Amin ya robbal alamin. Kami tentu bertiga berpesan kepada panjenengan Bapak Dr. Ari Sudihar yang pertama, setelah ujian ini selesai, gelar doktor sebagai derajat keilmuan yang tertinggi yang saudara sandang, maka mestinya ini menjadi pemicu, motivasi, motivator, jangan berhenti untuk senantiasa berkarya. Yang kedua, gelar doktor sebagai simbol kematangan ilmu yang saudara sudah raih dan sandang hari ini tentu harus disertai dengan kematangan iman. Dan yang terakhir tentu jangan lupa untuk senantiasa menjaga nama baik Alma Mater Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan senantiasa rendah hati. Seperti ilmu padi semakin berisi semakin merunduk dan tentu senantiasa menjalin terus silaturahim melalui keluarga besar alumni program Doktor Hukum Fakultas Hukum UNS yang telah tersebar di seluruh Indonesia dan di level internasional. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada forum akademik yang luar biasa dan sangat mulia pada pagi hingga siang hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Dr. Ari Sudihar beserta keluarga dan keluarga besar
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia. Terima kasih, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ari Sudihar, selesai. Ditutup oleh Ketua Dewan Penguji. Sebelum sidang saya tutup, saya atas nama pribadi dan atas nama institusi mengucapkan selamat kepada Dr. Ari Sudihar atas keberhasilan yang saudara raih dengan berjuang panjang selama ini. Semoga barokah. Amin ya robbal alamin. Institusi saudara, Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sangat mengharapkan kiprah Anda ke depan dalam memperkuat institusi Anda berada. Kepada segenap keluarga kami ucapkan selamat atas keberhasilan ini. Saya yakin semua berkat doa dan dorongan segenap keluarga dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada tamu VVIP antara lain Bapak Insinyur Bambang Sakti MBA, Director Finance and Human Resources PT Pelabuhan Tanjung Priok. Hadir, bisa berdiri Bapak? Matur sembah nuwun Bapak Ibu kerawuhannya. Kemudian kepada Bapak Insinyur Supriyatna MSc, Karo Umum Setjen Komisi Yudisial RI. Rawuh, bisa berdiri Bapak? Matur sembah nuwun kerawuhannya. Bapak Handar Beni SHMH. Ibu, nyuwun pangapunten, Ibu Handar Beni SHMH. Beliau adalah Karo Investigasi Setjen Komisi Yudisial RI. Matur sembah nuwun Ibu kerawuhannya. Ibu Dr. Desi Mutia Firdaus SHMH, Asisten Deputi Koordinasi Penegakan Hukum. Matur nuwun Ibu kehadirannya, dan ini yang punya wilayah Bapak Kandidat Dr. DB Susanto SHMH. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta. Monggo berkenan berdiri. Matur nuwun Pak Kajari kehadirannya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kepada hadirin tentu kami ucapkan terima kasih, matur sembah nuwun atas perhatian untuk mengikuti sidang yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan atas kebaikan kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret atas nama Saudara Ari Sudihar, Kamis 28 Desember 2023 kami nyatakan resmi ditutup. Sebelum ucapan selamat, dipersilahkan tim penguji beserta Dr. Ari Sudihar untuk berfoto bersama di depan meja sidang. Untuk selanjutnya dipersilahkan Dr. Ari Sudihar
beserta keluarga dimohon menempatkan diri untuk menerima ucapan selamat. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji dan tamu undangan. Hadirin yang kami hormati, dengan selesainya ucapan selamat, maka selesailah seluruh rangkaian ujian terbuka promosi doktor program studi S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Saudara Ari Sudihar. Sekian atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.